Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari yang pertama Mas Ridwan Nanjaya, yang kedua Mas Miftahus Sururi, yang ketiga saya sendiri Saiful Aris, yang keempat Mbak Ainur Rohimah Saputri. Kami di sini akan mencoba untuk menjelaskan beberapa segmen dari materi yang sudah ditugaskan oleh dosen pengampu kami, Bapak Agus Salim STKOM. Dalam hal ini materi yang akan kami paparkan mengenai DFD ke slide 1, sorry Mbak. Mas Miftah ya yang megang slide ya? Ke slide 1. Ini slide 3 Mas, ke slide 1, sorry. Oke. DFD atau Data Flow Diagram, kami akan membagi sesi menjadi beberapa sesi. Silahkan untuk selanjutnya, untuk paparan materi akan disampaikan oleh Mas Miftah ya, yang pertama ya? Ya. Baik, silakan Mas Miftah. Baik, terima kasih Mas Aris. Berikut terkait dengan data flow diagram atau disebut DFD. Kali ini terkait dengan pada Apotek Chandra Kota Jambi, di mana Apotek Chandra merupakan suatu usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan obat-obatan, di mana dalam proses menjalankan usahanya masih menggunakan sistem manual. Hal ini dapat menyebabkan banyak kesalahan dalam pencatatan sehingga data yang dihasilkan tidak akurat. Untuk melihat informasi dari hasil pengolahan data memerlukan proses yang memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perancangan dan pembuatan sistem informasi yang dapat mengelola data-data tersebut sehingga menghasilkan informasi berupa laporan yang terorganisir dengan baik. Merancang rancangan sistem baru yang menggunakan data flow diagram atau DFD dengan kata kunci data flow diagram. Untuk pendahuluannya, sistem informasi merupakan salah satu faktor yang penting bagi perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan, di mana sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyediakan informasi dengan tujuan membantu mengambil keputusan. Kali ini adapun Apotek Chandra adalah perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang penyediaan obat-obatan yang didirikan pada tahun 2003 selama 10 tahun lebih. Dalam pengoperasiannya, apotek ini memiliki banyak supplier dan customer. Kegiatan yang ada di apotek ini yaitu transaksi penjualan obat-obatan kepada customer dan transaksi pembelian obat dari supplier. Penjualan dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan resep dokter dan juga tanpa resep dokter. Selain menjual obat yang sudah jadi, apotek juga menjual obat racikan yang diracik berdasarkan resep dokter. Apotek ini juga menyediakan layanan pesan antar ke rumah customer tersebut. Customer dapat melakukan pemesanan melalui telepon maupun dengan mengirimkan resep dokter via fax. Kemudian pihak apotek akan mengirimkan obat tersebut ke rumah. Next. Permasalahannya adalah pencatatan sistem informasi pada apotek ini masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan kemungkinan terjadinya human errors. Selain itu, dengan semakin banyaknya jenis obat-obatan, maka proses pendataan yang dilakukan secara manual akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, apotek ini perlu mengubah sistem informasi dari sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi yang diharapkan dapat membantu apotek dalam penanganan fungsi administrasi dan pendataan transaksi yang terjadi. Next. Data flow diagram adalah suatu bagian yang menggambarkan arus data dalam suatu perusahaan yang digambarkan dengan sejumlah simbol tertentu untuk menunjukkan perpindahan data yang terjadi dalam proses suatu sistem bisnis. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ainur Putri. Silakan Mbak. Oke, makasih Mas. Di sini kita ada 4 macam simbol yang digunakan untuk menggambar arus data dalam DFD, yaitu yang pertama ada kesatuan luar, eksternal atau entity.
Kesatuan luar external entity ini atau biasanya juga disebut dengan entity saja digambarkan dengan simbol kontak persegi panjang. External entity dapat berupa departemen lain, orang ataupun mesin, dapat mengirim maupun menerima data dari sistem. Setiap external entity diberi nama yang sesuai. Nama tersebut harus merupakan kata benda. 2. Arus data atau data flow. Arus data menunjukkan pergerakan data dari bagian ke bagian lain dalam sistem, dan ujung kepala dari panah tersebut menunjukkan arah tujuan data. Simbol arus data berupa tanda panah. Yang ketiga adalah proses. Adalah simbol yang mengubah suatu data dari suatu bentuk menjadi bentuk yang lain, atau dengan kata lain proses menerima input data dan mengeluarkan output data lain yang diproses. Suatu proses harus diberi nomor untuk mendedikasikan level diagram. Yang keempat ada simpan data atau data store. Simpan data store adalah tempat menyimpan data dalam suatu sistem, baik secara manual maupun secara elektronik. Simpanan data digunakan jika suatu proses perlu menggunakan data tersebut lagi kemudian. DVD. DVD dapat dibagi menjadi beberapa tingkat level. Level tertinggi dalam DVD disebut kontak diagram. Konteks diagram hanya terdiri dari suatu proses yang mewakili sistem secara keseluruhan dan proses tersebut diberi nomor 0. Level berdasarkan di bawah konteks diagram adalah diagram 0. Diagram level 0 berisi penjabaran dari konteks diagram sehingga dapat menyediakan gambaran sistem secara lebih jelas daripada gambaran sistem tergambar dalam konteks diagram. Karena diagram level 0 merupakan penjabaran dari konteks diagram, maka diagram ini akan terdiri dari beberapa proses. Setiap proses yang terdapat dalam diagram level 0 dapat dipecahkan lagi menjadi diagram level 1 agar dapat menjelaskan proses secara lebih detail. Jika proses-proses pada diagram level 1 dianggap kurang detail, maka proses-proses tersebut dapat dipecahkan lagi menjadi diagram level 2. Begitu seterusnya hingga diagram tersebut dianggap sudah dapat menjelaskan sistem secara detail dan tidak dapat dipecahkan lagi ke dalam level yang lebih tinggi. Perhitungan biaya seperti 1/1 itu namanya persediaan 100 unit. Kita ada 10 di sini menjadi 1000. 15/4 itu pembelian yang 200 unit, di sini ada 11 menjadi 2.200. 24/8 pembelian 300 unit, di sini ada 12, kita menjadi 3.600. 7/11 pembelian total 400 unit, ini totalnya yaitu jadi 1000 unit dan 400 unit, dari 13 ke 5.200, totalnya menjadi 12.000. Selama tahun tersebut 500 unit telah terjual dan 450 unit ada di tangan. Metode perhitungan harga pokok HPP terdapat persediaan yang pada umumnya digunakan ada 3, yaitu pertama ada metode FIFO atau First in First Out, atau metode FIFO yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dijual adalah barang yang pertama kali dibeli. Di sini ada 17/11 seperti sebelumnya, 400 unit 13 jadi 5.200, 24/8 50 unit 12 jadi 600. Dan totalnya ada di bawah yaitu 450 unit dan yang 500 itu totalnya menjadi 5.800. Yang kedua adalah metode LIFO atau Last in First Out. Metode LIFO atau mengasumsi bahwa barang yang terakhir kali dijual merupakan barang pertama kali beli. Cost of goods available sale itu jadi semua harganya ending invest total 5.000 dan cost goods sold dan 7.000 yang sudah sold. Yang ketiga ada metode harga perolehan rata-rata,
Metode harga perolehan rata-rata mengonsumsi bahwa barang yang tersedia untuk dijual mempunyai harga perolehan rata-rata yang sama tiap unit, yaitu 12.000 dikurang 1.000 yaitu 400 unit dikali dengan 12 dikali dengan 12 yaitu sama dengan 5.400. Scope of work application of selling yaitu menjadi 12.000. Less ending is better 5.400. Cost of gold sold yaitu menjadi 6.600. Divide level proses pembelian. Level ini menjelaskan lebih detail mengenai proses pembelian barang yang dilakukan oleh apotik. Pada level ini, proses pembelian barang dibagi menjadi 3 proses. Pemesanan barang, itu proses 1/1. Dalam proses ini, pihak apotek memberikan data barang yang ingin dibeli kepada pihak supplier. Data barang tersebut didapat dari pengecekan stok barang pada tabel barang. Kemudian supplier memberikan surat pesanan dan data pesanan barang dimasukkan ke dalam tabel pesanan. Beli barang proses 1/2. Pada saat penerimaan barang, supplier akan memberikan nota dan barang yang diterima akan disesuaikan dengan data pesanan. Data barang, data pembelian, dan data hutang pada database akan diupdate melalui pembayaran. Proses 1/3 itu pengecekan barang untuk sesuai, maka akan dilakukan proses pembayaran. Besar pembayaran didasarkan pada data pembelian. Jika pembayaran dilakukan secara kredit, maka besar pembayaran akan dilihat dari data hutang yang diambil dari tabel hutang. Seperti contoh yang di samping ini datanya ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan kasih ke Mas Ridwan. Selanjutnya. Silakan Mas Ridwan. Saya lanjutkan untuk materinya. Proses pembelian di FD level 1, proses penjualan ini menjelaskan lebih detail mengenai proses penjualan barang yang level dilakukan oleh apotek. Pada level ini, proses penjualan barang dibagi menjadi 2 proses. Next, customer memberikan data barang yang ingin dibeli, kemudian dilakukan pengecekan stok barang. Apabila data barang tersebut disertai dengan resep dokter, maka data resep akan disimpan ke dalam data store resep. Tidak lupa meminta data customer dan data itu disimpan ke data customer jika data customer sudah pernah tersimpan. Next, maka data customer langsung diambil dari data store customer. Terima pembayaran, jumlah pembayaran yang diterima dari customer disesuaikan dengan data barang yang dibeli oleh customer tersebut. Kemudian dilakukan update data barang dan memasukkan data penjualan pada data store penjualan. Setelah itu, nota penjualan diberikan kepada customer. Kesimpulan yang dapat didapatkan dari pekerjaan peneliti ini berupa perancangan sistem informasi apotek Chandra adalah yang diperkirakan dapat menyediakan aplikasi untuk pencatatan barang, telah dapat membantu dalam proses pencatatan barang-barang yang ada, penyimpanan, dan menampilkan. Next. Baik. Setelah selesai ya Mas Ridwan ya? Oh iya, oke. Terima kasih. Baik. Itulah penjelasan materi kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.